Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan strategis sistem informasi SMP Pemudi Luhur Salatiga. Dan di sini juga ada Vivo, Aldo, Brian, dan Malvin. Struktur organisasi SMP Pemudi Luhur Salatiga yaitu ada Kepala Dinas Pendidikan, pengurus Yayasan Pemudi Luhur, kepala sekolah, petugas perpustakaan, WK kurikulum, WK kesiswaan, bimbingan konseling, wali kelas, dan peserta didik. Gambaran umum SITI. SMP Pemudi Luhur merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan di Kota Salatiga. Meskipun sudah terakreditasi A, namun terdapat beberapa sektor yang kurang memadai sehingga membutuhkan perencanaan Renstra SITI. Di antaranya, kurang meratanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada SMP Pemudi Luhur Salatiga, serta terdapat sistem informasi yang belum optimal maupun belum ada. Terdapat beberapa kebutuhan yang diperlukan oleh SMP Pemudi Luhur, di antaranya website, e-learning, sistem pembayaran digital, dan sistem informasi akademik. Di nomor 3 ini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan internal dan eksternal. Yang pertama, analisis kebutuhan eksternal bisnis. Ini ada 5, dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, persaingan internal industri. Persaingan utama SMP Pemudi Luhur Salatiga adalah SMP sederajat yang berada di Salatiga yang semakin ketat seperti SMP Islam Al-Azhar 18, SMP Islam Sultan Fatah, dan lain-lain, terutama dalam bidang prestasi siswa maupun fasilitas sekolah, dan juga akreditasi yang sama, yaitu A. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Munculnya SMP baru di dalam satu lokasi yang sama serta memiliki fasilitas yang tergolong baru serta teknologi yang lebih modern seperti website atau aplikasi yang lebih terorganisir. Namun pendatang baru juga memiliki kelemahan di sisi akreditasi sekolah yang harus ditingkatkan melalui proses yang cukup lama. Yang ketiga, ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok peralatan kerja dan pemasok sarana laboratorium. Ada pemasok peralatan sarana mengajar, yang ada pemasok SDM, pemasok dana sekolah, pemasok peralatan olahraga, dan pemasok kebutuhan makanan kantin. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pembeli. Masyarakat umum merupakan kekuatan pembeli bagi SMP Pemudi Luhur Salatiga. SMP Pemudi Luhur setiap tahun menerima peserta didik dengan kapasitas 70 murid setiap tahunnya. Pemasok utama SMP Pemudi Luhur Salatiga adalah SD yang terdapat di sekitar lokasi Salatiga. Yang kelima, ada ancaman produk pengganti. Maraknya lembaga homeschooling yang berada di Kota Salatiga saat ini dapat menjadi suatu ancaman yang kuat bagi SMP Pemudi Luhur Salatiga maupun SMP sederajat. Yang kedua, ada analisis kebutuhan internal bisnis. Yang pertama, ada manajemen tata usaha. Kegiatan mengadakan, menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menggandakan serta mengirim berbagai data informasi yang berguna untuk mewujudkan tugas pokok sekolah. Yang kedua, ada manajemen sumber daya manusia. Proses penanganan yang dilakukan pada berbagai masalah dengan ruang lingkup yang berhubungan dengan pendidikan agar bisa menunjang berbagai macam aktivitas bidang pendidikan atau struktur organisasi yang ada untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang ketiga, ada manajemen teknologi informasi. Manajemen teknologi informasi adalah melaksanakan pengajian, perencanaan, pengembangan, pengolahan, dan pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi
dan penerapannya di SMP Pangudi Luhur. Yang keempat, manajemen sarana prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan analisa kebutuhan eksternal ISIT. Di sini ada 5 kebutuhan eksternal. Yang pertama adalah cloud computing, di mana memudahkan kami untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi itu. Terus dia memudahkan kita juga dalam mengakses data dan informasi melalui internet kapanpun yang kita mau untuk mengaksesnya. Kedua adalah mobile app atau website. Jadi di sini pihak sekolah itu dapat menyampaikan hal yang berkaitan dengan apa saja yang fasilitas apa saja yang ada di sekolah tersebut, program yang sedang berlangsung, jadwal acara, testimoni, dan lain-lain, pengumuman. Yang berikut, aplikasi video conference seperti Zoom, Meet, Microsoft Teams, dan lain-lain. Berikut adalah aplikasi Google Classroom, yang mana di sini siswa juga dapat mengumpulkan tugas atau mensubmit tugas dari rumah. Yang berikut adalah media sosial. Pertama adalah WhatsApp, Line. Oke, yang berikut adalah analisa kebutuhan internal ISIT. Sini adalah ada high potential. Jadi high potential ada sistem dapodik, di mana sistem dapodik ini berisi data-data dari siswa tersebut. Yang berikut dari key operasional ada sistem keuangan sekolah. Jadi dia ini bisa mengukur pengeluaran dan pemasukan uang sekolah dan kegiatan yang sekolah lakukan supaya uangnya itu terkontrol, pemasukannya dan pengeluarannya. Yang berikut adalah support. Di sini adalah ada sistem informasi perpustakaan yang mana memberikan informasi mengenai seputar perpustakaan yang cepat, tepat, dan akurat, seperti peminjaman buku, pengembalian buku, agar semua bisa dipermudah oleh siswa dan pengembaliannya juga akurat. Oke, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu penyusunan strategi SI dan TI. Nah, di sini ada yang pertama SWOT analysis, yaitu analisis strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, dari strength-nya yang pertama itu ada pembebanan biaya pendidikan yang rasional terhadap siswa. Yang kedua, lahan sekolah yang cukup luas. 3, letak sekolah strategis yang berada di pinggir jalan raya. Yang keempat, akreditasi sekolah sudah A. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, belum adanya sarana pengumuman online berupa website. Yang kedua, adanya sarana dan prasarana yang belum dikelola secara maksimal. Kemudian ada opportunity atau peluang. Yang pertama itu ada kebijakan pemerintah tentang zonasi bagi sekolah negeri dan tidak berlaku untuk sekolah swasta, yaitu pada sekolah ini. Yang kedua, adanya dukungan dana operasional dari Yayasan Pangudi Luhur. Yang ketiga, alternatif kedua, bila semisal tidak diterima di sekolah SMP negeri. Kemudian ada threat atau ancaman. Yang pertama itu ada keberadaan 2 sekolah swasta yang dekat jaraknya dengan SMP Pangudi Luhur, yaitu kurang dari 1 kilo. Yang kedua, ada resiko penurunan jumlah siswa akibat kondisi sekarang ini. Kemudian dari analisis SWOT tadi, masing-masing aspek dibandingkan untuk memperoleh strategi sistem informasi SMP Pangudi Luhur.
Kemudian selanjutnya kita masuk ke strategi sistem informasi. Di sini ada current McFarlane Strategic Grid, di mana pada kuadran strategiknya yaitu kosong, tidak ada. Pada kuadran high potentialnya terdapat sistem dapodik. Sistem dapodik ini merupakan sistem pendataan siswa yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian pada bagian key operasional terdapat sistem informasi keuangan sekolah. Sistem informasi keuangan sekolah ini berguna untuk mendata keluar masuknya pengeluaran uang sekolah yang dilakukan oleh pihak administrasi. Kemudian pada kuadran support, di sini terdapat sistem informasi perpustakaan yang merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai seputar perpustakaan yang cepat, tepat, dan akurat. Kemudian ada fitur McFarlane Strategic Grid, di mana di sini kita sudah menambahkan aplikasi-aplikasi atau sistem informasi yang belum ada atau yang dibutuhkan. Yang pertama pada kuadran strategik yang tadinya tidak ada apa-apa, sekarang ada berupa portal sekolah maupun atau website. Nah, website ini dapat digunakan sebagai media siswa maupun siswi dalam mencari informasi seputar sekolah, maupun sebagai salah satu sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Kemudian pada kuadran high potential terdapat penambahan, yaitu yang pertama adalah sistem informasi akademik. Sistem ini dirancang untuk keperluan pengolahan data-data akademik dengan penerapan teknologi komputer, baik hardware maupun software, sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat dikelola menjadi informasi yang bermanfaat. Kemudian yang kedua yaitu ada e-learning atau sistem pembelajaran online, di mana dengan keadaan yang saat ini yang masih terdampak COVID-19, maka sistem informasi e-learning akan menjadi solusi yang tepat agar sarana pembelajaran dapat berlanjut. Kemudian pada kuadran key operasional terdapat sistem informasi fingerprint, di mana pada zaman yang modern ini semua sudah berbasis digital, dan dengan adanya sistem ini kiranya dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mendata absensi para siswa maupun siswi. Kemudian pada kuadran support terdapat sistem pembayaran digital, di mana ini dapat memudahkan pembayaran baik itu uang sekolah maupun uang pembangunan. Strategi teknologi informasi. Strategi TI merupakan pemetaan dari solusi kebutuhan infrastruktur TI yang digunakan untuk mendukung terwujudnya solusi SI seperti yang telah dijelaskan pada strategi SI. Berdasarkan analis internal dan eksternal kondisi SI-TI pada SMP di luhur, maka tabel bawah ini merupakan hasil perumusan strategi teknologi informasi, yaitu ada permasalahan, solusi, teknologi, dan manfaat. Strategi manajemen SI-TI, yaitu perencanaan strategi SI-TI yang diusulkan tentunya akan berjalan baik apabila didukung dengan perencanaan strategi manajemen SI-TI yang sesuai dengan solusi SI-TI yang telah dibuat, yaitu yang pertama plan and control. Perencanaan penambahan teknologi pada SMP 2023, diantaranya web service, sistem informasi akademis, e-learning, sistem pembayaran digital, serta sistem identifikasi fingerprint agar kedepannya dapat mendukung proses pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, implement. Penerapan usul SI-TI yang baru nantinya hendaklah didukung oleh SDM-TI yang berkompeten di bidang seperti yang dilakukan pada berikut, yaitu pendivisian kebutuhan, posisi, pendidikan, dan jumlah.
Yang terakhir, deliver, yaitu menghasilkan dan memaksimalkan teknologi yang dapat membantu SMP Punguti Luhur dalam mencapai proses pendidikan yang lebih baik. Usulan roadmap strategi SIDI. Rencana implementasi SMP Punguti Luhur akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, dan hal ini membantu untuk memudahkan perhitungan pembiayaan guna memajukan sistem Punguti Luhur seperti gambar di atas.